khususnya di akhirat nanti. Maka Nabi katakan, aqrabukum ilayya manzilan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang yang paling dekat tempatnya denganku di akhirat adalah orang yang paling dekat, yang paling sering bersalawat kepadaku. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang rahmati Allah. Selanjutnya kita menyambung kaji yang sudah kita mulai sebelumnya, di antara masih berkaitan dengan al-aslul awal min usuli ahli al-hadis bid da'wati ila Allah, yaitu pondasi pertama dari landasan-landasan ahli hadis dalam berdakwah kepada Allah SWT, yaitu al-imanu billah, beriman dan mentauhidkan Allah SWT. Dan sudah banyak yang kita bahas dan pelajari yang berkaitan dengannya ataupun yang menjadi lawan tauhid kepada Allah SWT. Di antara komitmen dan konsekuensi daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan yaitu tidak menyerupai orang-orang atau agama-agama yang tidak diridainya. Dan kita tahu bahwa sesungguhnya agama yang diridai di sisi Allah itu adalah al-Islam. Dan sesungguhnya agama para nabi dan rasul itu semuanya adalah al-Islam. Tetapi para penganutnya, para pengikutnya mengubah dan merubah-rubah apa yang telah diajarkan. Dan mungkin kita umat Islam pun akan terlibat pula. Seperti kata Nabi SAW, seperti hadis yang kita sebutkan sebelumnya di akhir kajian kita sebelum ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW. Dia bersabda, la tattabi'unna sanana allazina min qablikum man kana qablakum ba'an bi ba' wa zira'an bi zira' wa shibran bi shibr hatta law dakhalu fi juhri dhabbin la dakhaltum ma'ahum. Kalian pasti akan mengikuti cara-cara orang-orang sebelum kalian, sedepa demi sedepa, sehasta demi sehasta, sejengkal demi sejengkal. Bahkan andainya mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan masuk bersama mereka. Subhanallah. Ada, tapi mau ikut? Enggak. Nabi memberitahukan ini, mengingatkan kita jangan masuk ke dalam itu. Tapi bisa dihilangkan? Insya Allah tidak bisa. Karena ini adalah nubuatnya Nabi SAW, bahwasanya akan ada, tapi tidak semua. Akan ada yang mengikuti itu. Cuman karena Nabi ingatkan, maka kita ingatkan pula supaya kita tidak termasuk yang mengikut-ngikut tadi. Dan ketahuilah kaum muslimin, orang mengikut sesuatu bukan karena dia menganggap itu tidak baik. Pasti ada anggapan hal itu baik, bahwa hal itu menguntungkan, bahwa itu berpahala, bahwa itu diridai oleh Allah SWT. Karena kejahilan yang melanda umat, keadaan kita yang jarang mengaji, umat yang lebih banyak menonton daripada melihat atau mendapatkan tuntunan, lebih banyak mengikut atau taklid daripada berilmu, sehingga syubhat-syubhat itu sangat mudah mempengaruhi mereka. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kita diingatkan oleh Nabi SAW, dan kita pun mengingatkan supaya kita tidak terlibat di antara yang mengikuti itu. Di antara yang dilarang oleh Nabi SAW sebagai konsekuensi iman kita kepadanya, bahwasanya tidak boleh tasyabuh, kemarin sudah kita bahas. Dan termasuk pula dilarang al-ihtifalu bi'a'yadi ghairil muslimin,
yaitu ikut serta merayakan hari-hari raya selain orang Islam. Ini pas pula munasabahnya sekarang. Sebab banyak orang menjajakan ini. Ya, karena dijajakan di depan orang-orang yang beragamanya tidak serius, yang ilmunya tentang agama sangat minus, maka jajakan ini dibeli orang banyak. Apalagi diiringi dengan tekanan bahwa siapa yang tidak ikut berarti tidak moderat, tidak toleransi dan sebagainya. Padahal kita tahu kaum muslimin bahwa tidak ada umat yang lebih toleransi dari umat Islam. Di sepanjang zaman bahwa kita selalu seperti seperti yang Allah katakan bahwa Nabi kita itu adalah rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Makanya umat Islam di sepanjang zaman tak pernah melakukan yang namanya genosida, yang namanya pembersihan etnis, tidak pernah. Seluruh pelakunya adalah orang di luar Islam. Bahkan orang-orang non-muslim sendiri lebih nyaman tinggal di negeri Islam daripada tinggal di negeri yang diperintah oleh orang-orang yang seagama dengan mereka. Ya, seperti yang terjadi dalam banyak masa, baik di masa Umar ketika membebaskan Baitul Maqdis, atau di masa Salahuddin Al-Ayyubi ketika membebaskan kembali Baitul Maqdis di tangan kaum Salibis. Mereka lebih memilih tinggal di negeri yang diperintah oleh kaum muslimin. Cuman sayang, banyak sekarang orang-orang Islam, negara-negara yang notabene penduduk muslim dan mayoritas, tapi mereka tidak muslim. Tapi orang Islam masa tidak muslim atau tidak menjalankan aturan Islam, tapi ditanggap sebagai mewakili Islam. Banyak orang-orang liberal mengatakan, tuh lihat, misalnya ditunjuknya negara-negara Arab yang mayoritas muslim, tuh lihat misalnya negara itu, sebut aja lah namanya, kacau dan sebagainya. Makanya dianggapnya Islam tiran. Sejak kapan mereka mendirikan Islam di situ? Justru karena mereka melaksanakan aturan luar Islam, aturan yang diambil dari Barat lalu dimasukkan ke negara-negara Islam. Akhirnya mereka menjadi membawa nama Islam. Makanya pemerintah muslim itu tidak adil. Pemerintah muslim zalim. Bahwa orang-orang Islam kotor, jorok, terbelakang dan sebagainya. Padahal mereka tidak melaksanakan perintah Islam, tidak menjalankan aturan Islam. Makanya mereka tidak aman, tidak nyaman, saling berperang dan sebagainya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Oleh sebab itu kita mesti diingatkan selalu supaya kita tidak terlibat melanggar apa yang diingatkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita terlibat dalam menghidupkan hari-hari raya orang-orang yang di luar agama kita. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Qala al-muallif hafizahullah al-ihtifalu bi'ayadi ghairi muslimin. Itu tentang masalah merayakan hari-hari orang agama selain Islam. Wa min mazhabihim kadzalik, termasuk mazhabnya ahli hadis. Tentu masih ingat ahli hadis itu siapa ya? Dokter hadis? Enggak kan? Siapa ahli hadis? Dah lupa, nampak ulang dari bawah lagi. Orang yang mengikuti dan mengamalkan hadis, bukan pakar, yaitu orang yang mengamalkan dan mengikuti hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Wa min mazhabihim, di antara mazhabnya ahli hadis kadzalik juga tarkul ihtifal bi a'yadi ghairi muslimin. Tidak merayakan hari-hari raya orang selain Islam. Fa inna at-tawqifa qad warada faqat bi masyru'iyatil ihtifal bi a'yadil muslimin duna ghairiha. Karena dalil yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tawqif yaitu dalil yang datang dari Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam, qad warada faqat, hanya membolehkan merayakan hari raya orang Islam sahaja, tidak membolehkan merayakan hari raya selain Islam. Ini di sini juga secara eksplisit kaum muslimin dan muslimat, dan bahkan secara tegas tidak boleh mengada-ngada hari raya yang dinisbatkan kepada Islam. Karena rusaknya agama-agama sebelum kita, sebenarnya Islam juga asalnya. Yahudi agamanya apa aslinya? Nabi Musa apa agamanya? Islam, bukan agama Yahudi. Nabi Isa apa agamanya? Islam. Nabi Nuh Islam. Makanya kalimat dalam ad-din yang berarti agama dalam Al-Quran itu ada lafaz jamaknya, semuanya lafaz mufrad. Kata singular, singular bahasa itu plural banyak, singular. Kata tunggal, kalimatnya tunggal. Inna dina indallahil Islam wa man yabtaghi ghairal Islam dinan. Agama itu satu saja. Jadi bukan agama-agama samawi, tapi agama samawi, yaitu Islam. Ketika dirubah-rubah oleh pengikutnya, maka keluar dari Islam. Ya, keluar dari Islam yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Rasul sebelumnya. Karena Rasulullah Musa alaihissalam, kemudian Isa alaihissalam memerintahkan kepada umatnya, bila datang Rasul itu nanti kalian ikuti dan beriman. Ketika datang Nabi Muhammad, kalau mereka ikut Taurat dan Injil, mereka wajib masuk Islam. Tentu ragu nampaknya. Wajib masuk Islam agar mereka tetap menjadi umat yang setia kepada Nabi Musa dan Isa alaihissalam. Tapi mereka tidak melakukannya. Apa sebab? Kalau Yahudi kan tahu lah kita, rasisme orangnya. Kalau tidak dari keturunan Yahudi, tidak mau dia ikuti. Diberi banyak nabi dari kalangan Yahudi, dibunuh pula sebagiannya. Jadi masalahnya, ya memang pandai beralasan. Fal-a'yadu min akhassi sya'air syara'i. Karena hari-hari raya itu termasuk syiar-syiar syariat yang paling eksklusif. Yang paling eksklusif, yang paling khusus. Iya, karena ini raya, disebutlah ini raya apa? Ini raya agama ini. Ini hari raya agama ini. Misalnya hari ini libur tuan-tuan tadi. Hari apa namanya? Kenaikan Isa Al-Masih. Baik, hari raya agama apa? Kristen. Tak Islam kan? Iya, karena min akhassis syara'i. Termasuk yang paling syiar yang paling eksklusif adalah hari raya. Makanya hari raya tidak dicampur-campurkan orang. Ketika tidak dicampur-campurkan baik agama lain maupun agama Islam, maksudnya baik orang pengikut agama lain atau pengikut agama Islam, pastikan mereka bukan orang yang taat beragama. Baik di agama lain maupun di agama Islam. Dan kita lihat sendiri ke saudara kita yang getol untuk merayakan hari-hari raya agama lain, ia pasti tidak serius beragama. Mulut mereka sering mengatakan beragama itu tak boleh terlalu, tak boleh serius. Ya memang tak serius mana. Kalau kita serius beragama, tak mungkin kita akan mengikuti agama lain. Tandanya tidak serius. Antum kalau serius beristri, tidak akan ikuti istri orang lain. Ya, karena tidak serius, akhirnya nampak istri orang lain atau anak gadis orang lain. Itu tandanya tidak serius. Sama nanti kalau istri antum dah mulai sering menoleh kiri kanan, berarti dia tidak serius lagi jadi istri antum. Maka siap-siap pula untuk tidak serius. Allah musta'an.
Makanya semua orang yang mengikuti dan ingin menghidupkan perayaan agama selain agamanya di agama manapun, pasti orang-orang tidak serius beragama, pasti. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat, penulis menyebutkan di sini bahwa hari-hari raya termasuk syiar yang paling khusus, paling istimewa, paling eksklusif dalam syariat itu. فلا يجوز احتفال أهل الملة الناسخة لسائر الملل وهم أهل الإسلام بأعياد غير أهل الملل الأخرى. Tidak boleh merayakan, tidak boleh bagi penganut agama yang sudah menasakh seluruh agama sebelumnya. Apa agama yang menasakh agama sebelumnya? Al-Islam. Tidak boleh kita umat Islam yang agama kita sudah menasakh, mengamandemen, membatalkan seluruh agama sebelumnya untuk mengikuti hari-hari raya selain mereka. Hari-hari raya sebelum mereka. Hari raya agama-agama selain mereka. La siyama ma'a ma waqa'a fi tilka al-adyan min at-tahrif wad-das. Ditambah lagi, terlebih-lebih lagi, di mana agama-agama itu sudah dirubah-rubah dan dimodifikasi. Wa ma'a ma warada fi sunnah min wujubi mukhalafati umumil musyrikin kama taqaddama bayanuhu wa dzikruh. Ditambah lagi, dalam sunnah diwajibkan menyalahi seluruh perayaan kaum musyrikin. Disuruh kita dalam as-sunnah seperti yang sudah jelaskan sebelumnya, khaliful musyrikin, berbedalah dengan kaum musyrikin secara umum. Nah, seperti yang dijelaskan pada sebelum ini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Iqtira'us Shiratal Mustaqim, al-a'yadu min jumlati syar'i wal manahiji wal manasik. Hari-hari raya termasuk bagian dari syariat dan manhaj wal manasik dan bentuk ibadah. Allati qala Allah subhanahu, yang dalam firman Allah disebutkannya, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Bagi setiap umat telah kami jadikan syir'ah syariat wa minhaja dan manhaj yang mesti mereka ikuti. Wa qala likulli ummatin ja'alna mansakan hum nasikuh. Setiap umat itu kami berikan pula cara beribadah yang mereka lakukan. Maka tidak boleh disamakan kecuali atas izin yang mensyariatkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Kal qiblati, seperti masih kata perkataan Syekhul Islam, seperti kiblat. Kiblat kita kemana? Baitul Maqdis. Kita ke Ka'bah. Kau dah lupa kiblat, Pak? Ini mentang-mentang tidak pergi umroh 2 tahun aja dah lupa sama kiblat. Kan baru sholat tadi. Kiblat kemana? Ke Ka'bah. Dah lupa lagi, Syekh. Allah musta'an. Nah, kalau agama lain kiblatnya kemana? Nggak tahu. Bilang aja nggak tahu, kami nggak pernah ikut. Ya. Lah, dah selesai masalah. Yang penting bukan ke Ka'bah. Kalau dia kiblatnya ke Ka'bah berarti Muslim dia. Nah, berarti dia bukan ke Ka'bah. Taib. Karena kalau antum tahu yang benar, tahu yang salah nanti. Taib. Nah, kal qiblah, seperti kiblat. Nggak mungkin kita menghadap kiblat selain Ka'bah. Karena apa? Ini syariat. Dan ini syiar, bahwa syiar orang Islam bila dia beribadah menghadap ke kiblat, berarti bila beribadahnya menghadap ke kiblat berarti orang Islam. Baik dia beribadah dengan berdoa, mau beribadah dengan salat, ataupun ketika dia nak berzikir misalnya menghadap ke kiblat, menghadapnya ke Ka'bah berarti orang. Tapi kalau menghadapnya ke hutan misalnya, atau menghadap ke yang bukan ke Ka'bah, lalu dia melakukan misalnya begini atau begini dan sebagainya, itu namanya bukan? Hah?
berarti bukan Islam. Sekalipun namanya misalnya Muhammad misalnya, walaupun namanya Muhammad Al-Amin kadang misalnya kan, sekalipun namanya nama Nabi, gelarnya gelar Nabi, tapi dia tidak menghadap kiblat kaum muslimin, berarti bukan Islam. Andainya, ini andainya orang salat lalu dia sengaja menghadap selain Ka'bah dalam salatnya, sengaja, ini bukan tidak sengaja. Ini beda dengan orang yang di suatu tempat dia tidak tahu kiblat lalu berijtihad. Kalau rasa-rasanya ke sini, yang lain bilang rasanya ke sini, akhirnya mereka mungkin voting selesai bersama kan, akhirnya diambil suara yang terbanyak, atau masing-masing salat menurut arah yang dia yakini. Itu dibolehkan. Dibolehkan. Pernah terjadi di zaman Nabi alaihissalam. Nah, lalu belum habis waktu, akhirnya ternampak oleh mereka arah kiblat, maka mereka tidak mengulangi salat, dan sampai ke Nabi SAW, Nabi tidak membatalkan salat mereka. Ini orangnya lain, kasusnya lain, tapi kasusnya sengaja dia salat tidak menghadap ke Ka'bah. Apa hukum salatnya? Terus hukum orangnya? Iya, sengaja tidak menghadap. Masya Allah, ini langsung takfiri dia. Iya betul antum, orangnya murtad. Kalau sengaja ya dan meyakini kiblat selain Ka'bah, karena ini termasuk yang tidak boleh seorang muslim pun tidak mengetahuinya bahwa Ka'bah adalah kiblat kaum muslimin. Lalu dia sengaja menghadap ke kiblat selain, hukumnya apa tadi? Tapi jangan cari-cari orangnya. Murtad itu kerosanan kita. Kita bicara tentang secara umum, jelas. Jadi kalau bahasa umum itu, ya gunakan secara umum, jangan secara khusus. Berarti si fulan murtad itu bukan. Itu urusan. Nah, kadang-kadang dia jahil. Memang tidak pernah belajar agama, tidak tahu dia kiblat. Kan masih ada sekarang ini. Tidak pernah orang tuanya mengajar di agama sedikit pun. PAUD masuk sekolah non-muslim. SD masuk sekolah non-muslim, SMP, SMA masuk sekolah non-muslim, sebab itu sekolah keluar negeri. Tidak pernah pula asal nampak acara sebut Islam sedikit, teroris katanya, radikal, benci luar biasa. Tapi dia orang Islam, mungkin dia ada tahu kiblat, Pak. Ayah mak tidak pernah sholat. Ada enggak? Jangan dicari. Tapi ada. Nah, menurut saya dicari. Nah, yang seperti ini kan kita katakan dia tidak sampai kepadanya dakwah sama sekali. Rumahnya, walaupun rumah alat komunikasi sekarang, dengan alat komunikasi sekarang, orang kadang lihat sesuatu yang dia tidak suka, dia matikan. Baik ya? Misalnya ceramah tentang tauhid, misalnya cari tauhid, keluar Dr. Dasman, ini Wahabi, tidak bisa nih katanya, langsung dia apa dia? Di cancelnya, tidak mau dia dengar sama sekali. Jelas ya? Lalu dapat dia misalnya namanya Saifuddin Ibrahim misalnya kan. Misal deh, ini bagus namanya nih, Islami nih, dengar ceramah, rupanya orang murtad, Jadi begitu kaum muslimin dan muslimat. Jadi dia kadang alergi dengan nama-nama tertentu, tidak mau dia dengarkan. Tetapi bahasanya bahasa umum ya, siapa yang sengaja menghadap kiblat kepada selain Ka'bah, berarti dia bukan orang Islam, walaupun ngakunya muslim. Jelas? Tapi jangan antum asal ketemu orang seperti itu langsung bukan itu kerusakan kita. Jelas ya? Ya, sama dengan pernyataan sebagian ulama misalnya tentang orang yang tidak meyakini Allah di atas arasy. Maka orang ini Jahmi, pengikut Jaham bin Safwan. Aduwullah, musuh Allah. Lalu antum jangan sebawa nanti seret nama Ibnu Hajar ke depan, siapa itu Hajar musuh Allah ya katanya, karena dia tidak mengakui Allah di atas arasy. Tidak. Ya jelas, ini bahasa umum, jangan dibawa ke bahasa umum, jangan dibawa ke zona khusus, karena zona khusus akan berbeda lagi nanti. Ada orang yang karena takwil berijtihad, lalu dia salah dalam ijtihadnya tersebut. Jelas? Nggak jelas. Intinya biar jelas antum, jangan ikut-ikutan menghukum personal dan individu orang. Jelas? Cukuplah tahu hukumnya bahwa mengingkari salah satu sifat Allah itu namanya Jahmi. Ya.
Tapi apakah si fulan di antara ulama Jahmi atau tidak? Nggak usah ikut, antum belum masanya. Mau ikut juga? Duduk sini, saya di sana. Nah, kalau mau ikut juga. Ini kadang-kadang kan kita begitu kaum muslimin. Jadi ketika diluarkan pernyataan ulama besar dalam pernyataan seperti ini, lalu diseretnya nama-nama ulama-ulama mutaakhirin besar-besar. Takutlah saya, antum disuruh saya adu kepala dengan Ibnu Hajar. Mana yang berani? Ustaz, berani adu kepala sama Imam Ibnu Hajar? Tidak berani kita. Sama Imam Abdul Hakim berani adu kepala? Ya enggak. Cuman ulama-ulama lebih besar dari mereka berdua di antara salaf menyebut siapa yang mengingkarinya berarti orangnya Jahmi. Jelas Ustaz? Cuman jangan dipaksa saya untuk menghukum Ibnu Hajar, bukan kapasitas saya. Jelas? Tidak jelas sempatnya. Yang penting antum jangan ikut dulu ya. Sabar dulu sampai antum sudah seperti Ibnu Hajar pula. Nah, jelas? Yang penting yang meyakini atau yang tidak menerima sifat-sifat Allah lalu mentakwilkannya atau menolaknya berarti sama dengan Jahmiyah. Jangan dibawa nanti Syekh Fulan, nah, dia lebih hebat dari kita, tidak mungkin kita menghukumnya. Jelas? Tidak jelas. Tahu cara tidak jadi ngaji lah. Tidak saya lanjutkan. Nah, hukum umum beda dengan hukum khusus. Jelas ya? Alhamdulillah. Kalau tidak jelas nanti duduk lagi kita setelah ini. Ini selesai nanti. Wassalati, seperti juga salat. Antum jangan salat ya karena nak toleransi salatnya berubah pula. Saya tidak tahu pula salat orang seperti yang lain. Antum tahu salat agama lain? Coba contoh kan? Tidak ya? Iya. Lalu antum salat mengikut cara yang bukan diajarkan dalam Islam misalnya. Apa misalnya? Coba tunjukkan saya. Ada yang salat begini-begini misalnya kan? Ada orang salat begini-begini? Saya tidak tahu agama apa yang jelas saya ada kan? Tahu. Macam apa lagi? Rupanya tahu tuh benar nggak tahu aja nak. Lalu antum salat dengan cara seperti itu, berarti antum telah menghidupkan syiar agama selain Islam. Nah, syiar agama selain Islam. Ini tidak boleh dilakukan. Wasyam dan juga puasa. Ya puasa. Ya puasa kita di bulan Ramadan. Dan puasa kita dari terbit matahari, baru aja dah lupa tuh saya. Dari terbit fajar, tidak salah tuh, tidak terbit matahari. Sebelum terbit fajar pula ini pakai imsakiyah nampaknya. Dari terbit fajar, kan kata Allah, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Nah, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Alhamdulillah, masih belum lupa. Lalu antum tidak mau, lalu diikuti cara puasanya agama sebelum kita, yaitu sampai hatta tashtabikan nujum, sampai terbitnya bintang-bintang. Jam berapa bintang? Hah? Jam 8. Jadi antum tidak berbuka-buka sampai sekarang belum buka juga. Sampai lepas isya belum berbuka. Berarti tidak boleh. Karena ini bukan cara agama kita. Allahu Akbar. Baik. Kita azan dulu. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allah Rabbana Salat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi semua itu adalah syiar-syiar yang tidak boleh diikuti, yang disamakan dengan agama-agama lain. Berkata beliau, "Fala farqa baina musharakatin fil 'id wa baina musharakatin fi sa'iril manhaj." Tidak ada bedanya mengikuti mereka di dalam hari raya dengan mengikuti mereka dalam cara dan metodologi beragama. Fa innal muwafaqah fi jami'il 'id muwafaqatun fil kufur. Karena menyepakati dalam semua hari raya selain Islam sama dengan menyepakati kekufuran. Wal muwafaqatu fi ba'di furu'ihi, dan menyepakati sebagian dari cabang-cabang agama selain Islam, muwafaqatun fi ba'di syu'abil kufri, yaitu menyepakati sebagian dari cabang-cabang kekufuran. Balil a'yadu min akhassi ma tamayyaza bihi baina syara'i'. Bahkan hari raya adalah pembeda yang paling khusus di antara seluruh syariat. Wa min adhhari ma laha min asy-sya'air, dan syiar yang paling nampak. Coba lihat. Umat Islam nampaknya banyak kapan? Hari raya. Jadi terlihat Islam itu ketika hari raya. Dan terlihat yang non-muslim pula di hari rayanya. Dulu kita sebelum ada hari raya Imlek di sini, belum ada diakui Konghucu dulu di Indonesia. Kita nggak tahu. Ya, ada agama namanya apa? Gohci.
Pacai, tidak tahu kita. Ternyata ramai orangnya, ramai yang ikuti, termasuk orang Islam juga. Allah musta'an. Sebagai masuk orang Islam karena ngejar angpaunya barangkali, ngejar angpaunya, besar angpaunya. Hah? Tidak pernah ikut. Alhamdulillah. Kadang-kadang kita, subhanallah, ya gara-gara itu, karena tambah kejahilan ditambah dengan syubhat, akhirnya kita sebagian umat Islam ikut pula turun meramaikan. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi hari raya itu adalah syiar yang paling nampak. Min ahadz-hari ma laha min syair. Makanya imbas daripada umat Islam buat hari raya selain hari raya yang disyariatkan, juga akan membuat mereka lebih mensyiarkan kadang hari raya yang diada-adakan itu daripada hari raya yang asli. Nah, fal muwafaqatu fiha muwafaqatun bi akhassi syara'il kufur. Maka menyepakati, mengikuti orang-orang selain Islam dalam hari-hari rayanya itu sama dengan menyepakati syariatnya yang paling khusus. Syariatnya yang paling khusus. Wa azharu sya'airihi, dan syiar agama yang paling nampak. Wala raiba anna al-muwafaqata fi hadha qad tantahi ila al-kufri fil jumlah. Tidak diragukan bahwa menyepakati ini yang seperti ini bisa saja berakhir dengan kekufuran. Kenapa? Tidak ada lagi pembatas. Tidak ada lagi pembatas antara kita dengan kekufuran. Ya, sudahlah mengikuti ditambah meyakini, apa yang tinggal? Antum tidak mungkin mengikuti kecuali jelas, tidak mungkin ikut kecuali mengakui, atau ada kepentingan yang diingini. Itu aja. Misalnya karena terpaksa nak cari penghasilan tambahan misalnya, diikuti. Ini kan terpaksa sifatnya. Tapi kalau sudah dengan sukarela, bahkan membela-bela, berarti tidak mungkin kecuali karena meyakini itu benar. Kalau sudah meyakini kekufuran benar, sama dengan membenarkan kekufuran, dan membenarkan kekufuran adalah membenarkan kekufuran adalah kekufuran. Makanya Syekh mengatakan ini bisa berakhir pada kekufuran. Ini dibilang begini marah pula antum nanti. Antum nuduh saya kafir. Takfiran bukan. Kita ingatkan ke umat kita. Kita umatkan kita, karena ini bukan toleransi namanya. Ini bukan toleransi. Apa namanya itu? Ini bukan toleransi, apa namanya? Bahaya kasih namanya. Bahaya kasih nama. Ya, orang menyebutnya toleransi kebablasan katanya. Tidak ada lawan lagi. Ini bukan toleransi, tapi adalah mengikuti. Nah, Allah musta'an. Wa yastadilluna ala dhalika bi adillatin minha. Mereka dalil mereka untuk melarang itu yaitu al-usul hadis dan as-salaf. Apa dalilnya melarang kita mengikuti perayaan agama lain? Qauluhu subhanahu wa ta'ala walladzina la yashhaduna az-zur. Al-Furqan ayat 72, yaitu orang-orang yang termasuk ibadur rahman itu adalah yang tidak hadir atau yang tidak menyaksikan az-zur, yaitu kedustaan. Apa makna kedustaan di sini? Faminhum man fassarahu bi'idil musyrikin. Dusta yang tidak, yang maksudnya hamba-hamba Allah yang benar-benar beribadah kepada Allah itu tidak hadir di kedustaan-kedustaan. Apa maksudnya? Yaitu hari raya orang musyrikin. Disebut hari raya dusta. Karena menisbatkan itu kepada Allah, padahal itu bukan dari. Tonton dah capek nampaknya. Mereka kan mengatakan hari raya ini untuk mengagungkan Allah, betul kan? Tetapi tidak disetujui oleh Allah, berarti dusta, kan baru tadi dusta dibilang. Nah, gitu aja kok payah, tidak lulus nampak tes ini.
Ya, mereka kan kenapa disebut dusta? Kan Allah yang bilang wallazina la yashhaduna zur. Orang-orang yang ikhlas beribadah pada Allah itu, ibadur rahman itu adalah yang tidak menyaksikan kedustaan. Lalu ditafsirkan kedustaan itu dengan hari-hari raya kaum musyrikin. Kenapa disebut dusta? Karena mereka menisbatkan itu sebagai hari raya mengagungkan Allah, padahal Allah tidak izinkan, berarti dusta. Jelas ya? Antum misalnya nak nyambut saya makan enak. Ini makanan khusus untuk Ustaz Dasman, makanan kesukaannya. Dibuatnya goreng belut, rendang belut. Dasman tak makan belut, berarti dusta atas nama Dasman. Jelas? Karena itu bilang perayaan hari lahir saya misalnya kan, happy birthday-nya. Ya saya sudah pelajari Ustaz Dasman itu orang Kampar, orang Ocu pasti suka belut. Sudahlah rendang belut. So, habis itu dibuatnya goreng balado ikan bocek. Tak tahu bocek? Kalau Indonesia kan becat. Ikan gabus misalnya. Atau ikan toman dan sebagainya. Semua dibuatnya yang saya tidak bisa makan. Padahal dia bilang khusus untuk saya, memuliakan saya. Berarti dusta. Nah, antum mengatakan hari raya ini untuk memuliakan Allah, padahal di dalamnya terdapat yang paling dibenci Allah, yaitu syirik. Berarti dusta. Dah, lanjut ya. Lambat juga dah. Dah jelas? Nah, jadi sangat dusta. Maka ditafsirkan oleh ulama tafsir bahwa az-zur di situ adalah hari-hari raya kaum musyrikin, karena mereka nak mengagungkan Allah dengan kesyirikan. Berarti dusta. Allah tak suka kesyirikan. Wa minhum man fassaru bisyirk. Ada yang menafsirkan dengan kesyirikan. Dah samalah dengan tadi. Wa fassaru bi kalami syirk. Ada yang menafsirkannya dengan perkataan syirik. Sama juga. Wa fassaru Qatadah biqaulihi, dan Qatadah bin Di'am as-Sadusi, seorang ulama tafsir dan hadis di masa tabi'in, bahkan salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi perpustakaan sanad hadis di masa itu, tafsir daripada la yashhaduna zur la yusa'iduna ahlal batil ala batilihim wa la yumali'unahum fihi, yaitu tidak membantu ahli batil melakukan kebatilannya. Dan umat Islam wajib berkeyakinan bahwasanya selain Islam itu batil. Tak boleh? Tak boleh? Ya, wajib. Karena agama lain juga menganggap Islam itu orang agama lain menganggap agama Islam batil atau benar? Batil. Buktinya mereka lebih dahsyat memusuhi umat Islam daripada umat Islam memusuhi mereka. Iya kan? Takut nampaknya. Saya tidak ngajak antum berperang, tidak. Iya. Allah yang bilang bahwa kebencian mereka terlihat dari mulut-mulut mereka. Cuman Islam mengatur kita tidak boleh menzalimi, tidak boleh sembarang untuk melakukan kezaliman, tidak boleh. Hak orang tetap kita berikan, sekalipun tidak satu sekalipun dia menganggap kita musuh bebuyutan. Makanya apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ketika perang salib, ketika Lionhead sakit berat, dia menyamar jadi dokter. Berani antum? Tidak bisa jadi panglima. Iya. Salahuddin panglima kaum muslimin, Lionhead panglima kaum salib. Sakit keras dia, terhenti peperangan. Akhirnya Salahuddin menyamar jadi dokter. Untuk apa? Meracun. Antum itu antum pikir ya. Ya enggak boleh akhi. Hah? Dia memang ahli kedokteran, ahli pengobatan. Salahuddin Al-Ayyubi. Dia menyamar jadi dokter. Diobatinya sampai sembuh. Sampai sembuh seperti mengobati pasien khusus dengan segala kemampuan. Akhirnya sembuh. Setelah sembuh baru dia buka mukanya. Lihat tentu dan begitu orang hebat-hebat itu kaum muslimin. Subhanallah. Ya. Kamu Salahuddin? Iya, saya Salahuddin. Apa yang membuat Anda seperti ini?
Harusnya Anda bunuh saya tadi. Tidak, Islam tidak membolehkan. Islam tidak membolehkan. Yang sakit orang kafir kita obati ya. Syekh, paham tidak? Paham? Nah, jangan seperti apa namanya? Karena benci itu tidak menzalimi. Saya ingin mengatakan, ya biar adil kita, bahwa agama lain menganggap kita agama kita batil. Masa kita tidak boleh menganggap agama lain batil? Sama. Kalau mereka menganggap benar, masuklah dia ke dalam Islam ini. Sebagaimana kita kalau sudah menganggap agama lain itu benar, pasti kita masuk juga. Makanya banyak orang yang tidak berserius beragama masuk pula di agama itu. Apa sebab? Dia menganggap benar. Sebagaimana orang-orang dari agama lain ketika menganggap Islam benar, dia masuk Islam. Panjang jadi pembahasannya. Ya. Soalnya kalau disalahpahami nanti, saya takut masalah. Nah, saya takut masalah. Bahwasanya orang agama lain menganggap agama kita tidak benar. Itu hak mereka. Silakan. Sama, jangankan agama lain. Saudara kita tidak sepaham sama kita aja, nganggap kita nganggap kita tidak benar, nganggap kita sesat menyesatkan. Iya kan? Lebih berbahaya daripada virus corona kadang katanya. Itu sesama saudara, apalagi yang memang dari asal tidak setuju dengan kita. Cuman ada aturan agama kita yang mengatur tidak boleh mengganggu orang lain. Maka mereka pun jangan sampai mengganggu kita pula. So kalau mengganggu kita, orang diganggu tentu berhak atau nyerah saja. Enggak, berhak belajar. Takut Bapak dengarnya. Hah? Takut Bapak dengarnya? Takut? Hah? Kunci pintu. Tapi suaranya kedengar keluar. Kaum muslimin, ini akidah. Semua orang beragama punya keyakinan agamanya yang benar, yang lain ya salah. Itu hak. Dan negara menjamin itu. Yang tidak boleh adalah jangan paksakan keyakinan kita pada orang lain. Tapi beritahukan pada orang lain boleh apa enggak? Ya boleh. Mereka juga silakan nak beritahukan pada kita, silakan. Tapi jangan paksa. Dan jangan tipu. Enggak dikasih Supermi kadang kan menipu itu. Wah hebat orang ini katanya dikasih Supermi, habis itu besok suruh bayar Supermi. Allah musta'an. Itu namanya penipuan. Nah, jangan ditipu. Silahkan laksanakan dengan ilmu. Nah, jelas ya? Tidak usah takut ya. Ini sudah direkam orang, Bapak masuk dalamnya. Tidak usah takut. Ini keyakinan. Ya, keyakinan. Mereka juga di tempat-tempat kajian mereka mengatakan itu, bahwa tuan-tuan ini adalah domba-domba yang tersesat. Kita masih menyebutnya manusia-manusia yang ya, ini manusia masih manusia. Kita sudah jadi domba. Jelas ya? Jadi domba. Saudara kita bilang kita virus malah. Cuma bayangkan. Ala kulli hal. Silakan, tidak ada masalah. Jelas? Makanya kita juga berhak untuk meyakini apa yang diajarkan dalam agama kita. Baik. La yusa'iduna ahlal batil ala batilihim, yaitu yang tidak membantu kebatilan orang ahli batil membuat kebatilan mereka. Hari raya selain hari raya kita adalah hari raya batil menurut keyakinan agama kita. Maka tidak boleh menghadirinya, mengikutinya, dan bahkan apalagi membantunya, apalagi merayakannya. Nah, wa hadza kulluhu muhtamilun bil hujjati ala adami jawaz al-ihtifal bi a'yadi ghairi muslimin. Ini semuanya bisa dijadikan hujjah untuk tidak membolehkan merayakan hari-hari raya selain kaum muslimin. Cukup sinilah dulu ya. The lain tuh menung nampaknya. Nah, kita sambung besok insyaallah 2 pekan lagi. Yang penting doakan aku cepat kembali. Kira itu aja. Doakan cepat kembali, kita kembali insyaallah. Sampai ya, karena sudah jam 8 saya.
Dah hening nampaknya. Saya takut jangan-jangan sebagian tadi puasa tadi tak ingat makan. Ya. Dah cukup dulu Pak ya. Dah paham ya? Dah paham? Bahwa kata passwordnya tidak dibolehkan merayakan hari-hari raya selain hari raya kaum muslimin yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena apa? Karena hari raya tersebut sudah dibatalkan atau dinasakh dengan Islam. Sudah dinasakh dengan Islam. Yang kedua, hari raya tersebut mengandung kebatilan karena mengada-ngada sesuatu yang tidak diizinkan Allah dan Rasul. Jelas? Yang ketiga, sebagian hari raya itu berisi kesyirikan dan syirik adalah sebesar-besar kezaliman, sebesar-besar dosa yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita mengadakan yang dibenci Allah. Jelas? Khususnya kemarin ketika Natalan kan sibuk orang, kita katakan mengucapkan selamat Allah punya anak, boleh pun enggak? Hah? Ya berarti kan hari kelahirannya anak Tuhan. Lalu kita ikut mengucapkan selamatnya dan bahkan auzubillah mengikutinya. Berarti mengakui kesyirikan dan itu adalah sebesar-besar dosa yang tidak diinginkan Allah SWT. Oh, enggak, bagi mereka itu benar. Itu urusan mereka. Kita enggak boleh ikut campur. Enggak boleh ikut campur. Ya mereka berkeyakinan. Antum bisa jelaskan. Kalau tidak, jangan ikut. Anda ikut, dia ikut pula buat nasi tumpeng pula. La haula wala quwata illa billah. Pakai pula selawatan kolaborasi. Ya, selawatan kolaborasi dengan berbagai perayaan agama lain. Ini adalah sebenarnya kejahilan yang nyata, tapi memang sudah dikatakan Nabi dalam nubuatnya akan ada di antara kalian yang akan mengikuti. Maka kita harus lebih intensif, dan harus lebih termotivasi dan inspirasi untuk semakin mengingatkan umat dari kesesatan ini. Karena subhanallah, umat kita kebanyakannya tidak belajar agamanya, jauh dari agamanya. Ya kadang-kadang sekolah kita kasihan, SMP, SMA, SD, SMP, SMA. Agama, kalau tidak hadir guru agama, bisa diukili oleh guru olahraga ngajar agama. Saking tidak bernilainya pelajaran agama untuk kaum muslimin. Tapi kalau guru agama yang guru olahraga yang tak hadir, guru agama tidak bisa menggantikan. Apa sebab? Ustaz tak pandai olahraga. Ustaz tak pandai nanti kalau salah berbahaya. Tapi kalau agama salah enggak apa-apa. Allah Maha Pengasih Maha. Inilah kata simpelnya, Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Tapi kalau salah olahraga berbahaya. Tapi salah berakidah enggak apa-apa. Ya beragamalah menurut keyakinan masing-masing. Dulu antar agama, sekarang interagama sudah mulai keluar kaidah ini. Beramallah lakum dinukum waliyadin lana a'maluna wa lakum. Ini sesama agama internal sudah mulai memakai istilah itu. Padahal dulu adalah untuk antar umat beragama. Sekarang interagama sudah mulai seperti itu. Ya subhanallah. Jadi kita sebenarnya dalam kondisi yang tapi insya Allah akan tetap ada, kata Nabi SAW, ta'ifah, satu golongan dari umat ini, qaimin alal haqq, tetap di atas kebenaran, la yadurruh man khadalahum, tidak akan berubah mereka orang-orang yang mencaci dan merendahkan. Kan sering dicaci merendahkan, pikiran picik, wawasan sempit, apalagi macam-macam, dengan tuduhan yang berbagai-bagai. Tapi insya Allah qaimin al-haq. Siapa mereka? Rasulullah, man kana ala mithli ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Orang yang beragamanya seperti saya dan sahabatku hari ini beragama. Catat ya.
Kata kuncinya, beragama seperti Nabi dan sahabatnya hari itu beragama. Jangan itu rubah, jangan tambah, jangan berkreasi, jangan modifikasi. Ikuti apa yang ada, insya Allah istiqamah dan selamat di dunia dan akhirat. Kalau antum mulai merubah, karena menyimpang satu derajat, ya dalam ilmu syekh, ilmu matematika, kan, kalau satu derajat menyimpang, ujungnya semakin melebar, semakin melebar. Jadi makanya Nabi melarang kita buat simpang-simpang itu. Sebab kalau sudah menyimpang, berarti antum menjadi, kalau ustaz menyimpang namanya ustaz simpang. Kalau ulama menyimpang namanya ulama menyimpang. Ada penyimpangan dalam agama, berarti ustadznya ustadz menyimpang. Makanya jangan menyimpang, lurus saja. Cuman lurus pakai rem ya, jangan tak pakai rem. Kalau dia kena tabrak orang harus pakai rem dan patuhi rambu-rambu. Ya, di waktu gas full, tapi kecepatan terbatas harus taati juga. Paham ya? Tidak paham tambah lagi nanti saya. Kaum muslimin dan muslimah. Jadi kita harus terus mengaji supaya kita semakin meminimalisir kekurangan kita. Kadang-kadang kita karena saking cepatnya gasnya 180 terus larinya. Ini banyak disapunya nih. Jelas ya? Banyak disapunya. Nah, ada kadang batas kecepatan 60 km per jam. Ada kawasan selamat sekolah 40 km per jam. Ada lagi kawasan ramai 20.000 km 20 km. Dan seterusnya terus kita pahami juga. Sebenarnya tidak sama semuanya. Ya, tidak sama semuanya. Pelanggaran akidah dan pelanggaran ibadah beda. Dan ibadah sendiri juga pelanggarannya bertingkat-tingkat. Jangan disamakan semuanya. Jelas? Ya. Sehingga nanti keluar fatwa makan PT haram nanti kan ada masalah. Nah, Allah musta'an. Baik, dibikin dulu. Antum belum selesai. Sudah. Nah, terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam wa subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikut. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.